Nah, kalian itu kan banyak banget ya yang nge-request bikin cardigan, bikin vest, bikin outer. Nah, sekarang gue akan memberikan permintaan kalian. Mau? Welcome back to Look Bali ya. Wow, there. This is ASMR. Enggak. You gotta let me go. Don't let me lose control. You can't buy love with gold. Ini dia tutorial blossom cardigan buat para penasehat crochetku yang baik hati dan budiman. Jadi blossom cardigan ini gue buatnya 3 panel guys. Bagian depan 2 dan bagian selatan dah. Bagian depan 2 panel yang kecil-kecil dan yang di bagian belakang yang lebarnya. Dan nanti akan digabung menjadi satu biar kita kayak Indonesia. Buatnya juga gampang guys, karena ini pengulangan alias repetition dan bisa disesuaikan dengan ukuran badan kalian. Panjangnya juga bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Mau segini, bebas. Udahlah, jangan kebanyakan. Nah dulu muka gue mana? Lah, belakang. nah. Kebanyakan ngemeng. Udah buat aja langsung. Ini dia tutorialnya para penasehat crochet loveku. Ini udah aku deketin ya. Buat sekarang. Terus kalau udah buat jangan lupa tag gue. Terus sekarang langsung di like, subscribe, terus komen, terus share. Oke? Gratis. Nggak terintimidasi kan kalian? Untuk tutorial hari ini gue akan pakai benang dari Catalia Shop lagi. Nah ini tuh fine fingering gitu. Dan harganya tuh termasuk murah sih menurut gue sebanyak ini ya. 100 gram. Terus pakai 3 mm. Terus ada stitch marker, biasalah scissors, needles dan juga measurement. Oke, jadi untuk foundation chainnya itu kita akan buat multiple 5 plus 2. Jadi ini gue udah buat 52 chains. Dan sebagai tips guys, gue selalu bikin foundation itu setengah milimeter lebih besar. Jadi biar apa? Ya biar di bagian bawahnya ini di saat nanti kita udah pakein stitchnya gitu ya, udah dipakein stitchnya, terus dia nggak bakalan kayak terlalu tight gitu loh. Nah, jadi setelah kita buat 52 chain, terus kita langsung single crochet ke chain kedua setelah hook. Oke, ini yang satu, ini yang kedua. Terus kita ke bump chain seperti biasa. Karena apa? Iya betul teman-temanku sebangsa dan setanah air. Biar di bagian bawahnya nanti tetap cantik, ya kan? Tuh, jadi dia udah langsung V-stitch. Oke, untuk yang di sini kita buat untuk row 1 kita buat single crochet sampai selesai. Oke. Nih. Kalau kalian pernah lihat postingan gue tuh udah pernah buat. Nih. Jadi ini adalah row pertama. Nah, cepet ya. Nanti akan begini nih bentukannya nih guys. Jadi yang akan kita repeat itu adalah dari 2 row yang kedua, dari row kedua sampai ke bloom stitchnya ini, cherry blossom stitchnya ini. Terus dari sini kita akan mengulang dari row yang di sini sampai ke row yang kedua. Jadi itu mirroring gitu loh. Nah di tengah-tengahnya itu adalah si cherry blossom stitchnya ini. Gemes kan? Jadi mari kita buat single crochet dulu untuk row 1 dari awal sampai akhir. Oke, ini yang terakhir stitchnya. Ini yang biasa gue lakukan biar kita bisa langsung menghilangkan cacinya dari muka bumi ini. Oke, nah row yang kedua yang akan kita lakukan adalah double crochet sepanjang jalan kenangan. Oke, seperti ini. Nah ini cacingnya bisa langsung disematkan aja biar nanti kita nggak repot. Tapi kalau mau repot juga bebas sih, serah ya. So ini double crochet sampai ending. Oke, sekarang kita masuk ke row yang ketiga. Kita buat 1 double crochet seperti biasa, kita lakukan seperti ini biar dia cantik edge-nya dan tidak lebar-lebar kagak jelas. Oke, setelah itu kita akan buat bubble stitch. Bubble stitch-nya kita mulai dari kita skip 1 dulu, lalu di sebelah sini. Oke, kita yarn over, terus insert hook kita, masukin hooknya, terus kita tarik
Jangan terlalu panjang ya guys ya, sesuaikan aja dengan double crochetnya tuh. Oke, 1 2 3 4. Jadi untuk bubble stitch ya kita yarn over 4 kali. Setelah itu langsung yarn over ke seluruhnya, lalu chain 1. Oke, sekali lagi skip 1, ke next stitchnya kita buat bubble stitch, yaitu yarn over 4 kali. 1 2 3 4, lalu yarn over keseluruhan dan chain 1. Oke, buat ini sampai mau di endingnya sampai di sini. Ya sampai sini. Oke, ini kita sudah di stitch yang terakhir. Kita double crochet di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan double crochet lagi nih guys. Nih. Ya, jadi setelah bubble kita akan melakukan double crochet dari awal sampai akhir. Jadi kita putar project, lalu kayak biasa, kayak biasa guys. Nah, setelah itu kita buat double crochet di sini, terus double crochet di sini, double crochet di antara lagi, terus double crochet di atas bubble stitchnya. Oke, lakukan ini sampai mau endingnya, jadi habis itu gue kasih tahu lagi. Oke, ini 2 stitches terakhir kita taruh di antara lagi, dan double crochet terakhir di stitch double crochet yang terakhir. Oke, setelah itu kita akan lakukan single crochet. Oke, single crochet akan kita lakukan 1 chain, lalu putar project kalian dan kita buat single crochet dari awal sampai akhir. Oke, single crochetnya udah selesai. Next yang akan kita lakukan adalah mesh double crochet. Oke, seperti biasa putar project lalu lakukan double crochet seperti ini biar edge-nya rata. Oke, lalu chain 1, skip 1, dan kita double crochet ke stitch setelahnya. Lalu chain 1, skip 1, double crochet ke stitch setelahnya. Lakukan ini sampai ending. Oke, ini last stitch ya. Oke, setelah ini kita akan mirroring guys. Jadi yang akan kita lakukan adalah look at this. Kita akan lakukan 1 single crochet ke seluruh stitches, lalu double crochet ke seluruh stitches, setelah itu bubble stitch dan double crochet, dan setelah itu single crochet. Oke, jadi rows yang ke-7 adalah mulai dari sini ya. Kalian bisa screenshot. Jadi dimulai dari single crochet, double crochet, bubble stitch, double crochet lagi, lalu single crochet. Oke. Jadi ini rows ke-8, rows ke-9, rows ke-10, row ke-11, dan ini row ke-12. Row ke-12 itulah adalah single crochet. Oke, I'll see you when we are all done sampai di row ke-12. Oke, ini gue udah buat sampai ke row 11. Nah sekarang kita akan buat si blossom stitchnya ya. But anyway, gue tuh ada kesalahan ya. Gue tuh nyebutnya ini adalah bubble stitch, tapi ini tuh sebenarnya puff stitch. Gue tuh ada ketuker dengan satu project bubble stitch yang akan gue kerjain gitu. Jadi ketuker. Jadi sorry ya, ini tuh sebenarnya adalah puff stitch. Oke, sekarang kita akan mulai dengan si blossom stitchnya. So what you are going to do adalah kita akan double crochet, double crochet di sini, like this, seperti biasa. Oke, ini kita akan buat 3 double crochet gak jadi, atau yang biasa disebut 3 double crochet together. Jadi kita skip 1, terus kita masukin. Oke, sorry ya. Nih, ini kan pertama di sini dari si crochet yang double crochet yang terakhir. Terus kita skip 1 dan ke sebelahnya. Di sini kita buat 3 double crochet gak jadi, atau
3 double crochet bersama. Setelah itu yarn over semuanya, lalu chain 3. Pas banget di sebelahnya kita lakukan hal yang sama, 3 double crochet gak jadi, lalu kita tutup double crochetnya. Oke, kita skip 3, 1 2 3, kita buat 3 double crochet gak jadi lagi pada stitch yang keempat, lalu kita tutup, kita lakukan 3 chain, lalu di sebelahnya banget kita lakukan 3 double crochet lagi, tapi nggak jadi. Jadi kerjain nggak sih 3 double crochet tapi bohong. Oke, ini dilakukan sampai ending ya guys. Oke, ini udah di ending, skip 1 dan kita lakukan double crochet pada stitch yang terakhir. Oke, like this. Oke, untuk next row ini masih cherry part dari blossomnya ya. Kita chain 1, terus kita buat chain di bawah sini nih guys. Nih, oke, 1, terus kita chain lagi di sini. Single crochet, sorry, single crochet 2, terus di sini 3 single crochet, 1 2 3. Kemudian kita buat single crochet di antara clover ini. Oke, terus kita buat single crochet lagi di atasnya, 3 double crochet nggak jadi, terus kita lanjut 3 single crochet lagi. Oke, kayak gini ya guys, berulang sampai di ending. Oke, 1 single crochet di antara clover, terus setelah itu 1 single crochet lagi di atas dari 3 double crochet nggak jadi, kemudian di chain 3 kita buat 3 single crochet. Ulang terus sampai ketemu di sini ya, sampai di chain 3 ini. Nah, untuk single crochet yang terakhir ya, aku kasih lihat lagi. Jadi setelah 3 single crochet di 3 chain, kita lakukan di antara, dan satu lagi yang terakhir di double crochetnya. Oke, setelah itu kita putar project kayak gini, dan yang akan kita lakukan adalah double crochet lagi ke stitch yang pertama, lalu kita akan lakukan 1 chain, dan di stitch yang kedua kita akan lakukan 3 double crochet yang gak jadi bersama, 3 single crochet together. Oke, setelah itu kita skip 3, 1 2 3, dan yang di keempat kita akan buat 3 double crochet yang gak jadi, 2 3, setelah itu chain 3, lalu kita buat pas banget di sebelahnya sama, 3 double crochet nggak jadi. Oke, setelah itu kita lanjut lagi, skip 3, yang keempat kita lakukan 3 double crochet lagi yang nggak jadi, lalu chain 3, dan kita buat lagi 3 double crochet nggak jadi di stitch setelahnya. Oke, ini repetition lagi sama kayak yang di 2 rows sebelumnya sampai ketemu di ending. Oke, kalau kalian bisa lihat ya, tuh kelihatan cantik kan. Oke, ini kita sudah di ending. Setelah kita buat 1 clover di sini, terus kita chain 1 dan kita double crochet di last stitch. Oke, selesailah clovernya. Nah, jadi ini ada 14 rows total sampai ke sini. Nah, dari rows ke-15 itu kita akan mengulang dari yang sini nih guys. Jadi kita mulai dari rows yang ke-11. Oke, pengulangannya ya. Pengulangannya itu adalah rows 11, rows 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tetot gitu ya. Maafkan kebercandaanku guys. Next. Tuh kan lupa lagi gue, bercanda mulu sih. 2, 4, 6. Row ke-15 kita chain 1 sudah, terus kita single crochet di sini guys, di stitch yang pertama. Lalu kita single crochet lagi di antara double crochet dan clover sebelumnya. Lalu kita single crochet lagi di antara clovers. Lalu ini udah mulai sama nih kayak yang sebelumnya, 1 single crochet di atas clover, terus kita buat 3 single crochet di chain 3. Oke, ini repeat ke antara, di atas double crochet nggak jadi, lalu 3 single crochet di chain 3. Repeat terus ya guys sampai ending. Oke, ini kita sudah di ending row ke-15. Nah, di sini setelah di antara clover, kita lakukan di atas clover, terus di chain 1,
Dan yang terakhir ada stitch ini, double crochet sebelumnya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mengulang ya guys. Jadi untuk row yang ke-16 kita akan lakukan ini. Kita akan lakukan row yang ke-10. Row ke-17 kita akan lakukan row ke-9. Row 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oke, kita lakukan ini dari awal sampai total jadinya ada 25 rows. Untuk sebutnya apa ya enaknya ya? Satu paket lah ya, untuk satu paket dari bawah sini sampai nanti mirroring lagi. Let's say for example then it's like this. Gitu. Ya. Jadi ini kita akan mirroring. Oke? Sampai ketemu setelah kalian selesai atau kita selesai di row ke-25. Oke, ini 25 rows sudah gue lakukan. Jadi kita akan mengulang dari bagian yang sini nih guys. Bagian dari si cherry blossom stitchnya. Jadi dari sini sampai ke sini 14 stitches itu kita akan ulang terus. Oke. Ini udah sampai 25. Terus habis itu kita mulai lagi dengan si ini blossom, terus single, terus itu blossom lagi. Terus kita ulang lagi begini. Oke. Ini pengulangan akan kita lakukan sampai sepanjang yang kita mau. Kalau kalian mau bikinnya fast, berarti cukup sampai di bawah pusar aja. Tapi kalau misalnya gue sih kayaknya gue panjang ya, entah sedengkul atau entah sampai ke mata kaki, I have no idea. Tapi ini gue udah bikin gambarnya, ada 2 panel depan yang akan kita buat. Ini lebarnya adalah 20 cm. Nah panjangnya ini yang masih akan gue try to find out. Nah nanti yang di belakang konsepnya sama kayak gini, hanya chainsnya aja yang berbeda. Kalau ini kita buat 52, nanti untuk yang di belakang ini kita akan bikin, oke wait, ini gue tulisin. Takutnya nanti suka lupa. 52 chain, jadinya ada 51 stitches. Oke. Kalau yang di sini karena kita akan bikin double size of this, jadi gue akan bikin 112 chain yang akan jadi 111 stitches. Oke. Nah ini tingginya masih belum tahu berapa sentimeter. Will be same as akan sama dengan yang di panel depannya. Nah ini nanti di bagian bawah sini ini akan kita sew, akan kita gabungkan kanan kirinya. Terus ini untuk lengannya, dan yang di atas ini juga akan kita gabungkan. Oke, nah gue nanti akan bikin cord yang lumayan panjang yang akan gue jadiin pita. Jadi even though ini emang gue bikin agak lebih lebar kan dari size gue. Jadi di saat nanti diikat dia akan terlihat jauh lebih cantik lagi. Gitu guys. Jadi sekarang silahkan mengulang pattern ini terus. Ini kan gue udah di 25. Nah ini gue akan lanjut ke 26 nya dengan si blossom, terus dilanjut lagi ke atas. Oke, selamat mengerjakan. Sampai sepanjang apa nanti gue infoin lagi ya. Oke, ini gue udah buat satu panel sepanjang ini. Jadi nanti sentimeternya gue kasih tahu karena measurement gue ada di atas. Cuman kalau mau dihitung dari si blossom stitchnya ini ada 12 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada 12 dan ini tuh sampai segini gue guys. Nih. Oke, sampai semata kaki gue. Terus dibutuhkan hampir habis nih. Tapi ini masih ya lumayan lah. Jadi nggak full satu ball of yarn. Oke. Dan emang karena gue nggak jenjang-jenjang banget kan, jadi segini tuh cukup. Oke. Oke, ini 2 panelnya udah jadi. Jadinya cakep banget. Nah ini gue akan lanjutin, ini gue akan potongnya biar nanti bisa digabungin dengan bagian belakangnya. Jadi ini akan gue tambahin cacing yang panjang biar buat ngegabungin depan dan belakang ini juga gitu. Oke, dan dari sini kita akan mulai untuk buat panel bagian belakangnya. Ini gue lagi buat bagian belakangnya, dan ini gue udah buat 112 chain dan gue buat 111 stitches. Nah di awalnya itu seperti biasa kita mulai dengan single crochet dan dilanjutkan lagi dengan double crochet, puff stitch, double crochet, dan so on. Dan ini akan gue buat sama sesuai dengan yang bagian depan, panel depan lengthnya itu. Jadi si cherry blossom stitchnya itu total akan ada 12 kali. Ya. Oke, jadi ini sekarang gue tuh lagi liburan lebaran di Raha. Nah akhirnya pokoknya setelah beberapa hari nggak ngapa-ngapain, nggak ngerajut gitu ya, selesailah ini 3 panelnya. Jadi ini bagian belakang, ini untuk bagian depan. Nah dia akan seperti ini ya guys. Ini untuk di bagian sininya. Tapi ini nanti dibalik ya, karena ini tuh dia bagian benernya nih. Ini right side, ini wrong side. Jadi nanti ini akan gue balik. Cuman ini gue mau ngasih lihat aja, dia akan kayak gini. Terus yang ini
ada di sininya. Nah, jadi di bagian atas ini nanti akan kita sambungin. Ini atas dua-duanya akan kita sambungin dari ujung sini. Makanya kenapa di bagian panel depannya itu gue udah kasih panjang nih. Ini untuk nyambungin di bagian belakangnya. Nah terus nanti dari bagian bawah ketiak kayaknya gue akan ambil, ini kan dia ada 12 blossom ya, blossom stitch. Karena dia ada 12 blossom stitch, jadi mungkin ini akan gue ambil setelah 2 blossom stitch, baru mungkin di sininya bagian yang akan gue stitch, yang akan gue gabungin. Tapi akan gue gabungin tuh cuman sampai di bagian paha, bagian tengah gitulah. Jadi biar di bagian bawahnya ini tuh dia masih kebuka gitu. Nah terus nanti kita tinggal buat satu lagi tali yang panjang untuk bikin kanan kirinya. Nah konsep untuk nyambungin bagian atas dan bagian samping itu kalian bebas mau pakai mode yang mana, metode yang mana. Jadi gue nggak akan kasih lihat ya guys cara gue nyambungin panel gue ini gitu. Jadi kalian bebas mau pakai metode yang mana aja. Oke, maafkan dengan warna yang tidak terlalu terang ya saudara-saudara. Jadi ini gue cuma mau kasih tahu aja, panjangnya itu berkisar 125, panjangnya 125 ya, lebarnya 45 cm, terus panjangnya 125 cm. Nah ini gue akan off cam aja untuk nyambungin di belakang dan di atas, di shoulder dan di samping. Pokoknya penjelasannya kayak yang sebelumnya ya guys. Oke, untuk sampingnya ini di saat gue buat menyambungkan, ini sengaja ya gue buatnya di bagian luar karena dia jadi kelihatan lebih lucu gitu loh somehow. Mana tuh? Nah nih, nggak tau gue demen aja sih looknya. Kalau gini kan kayak udah biasa banget ya. Kalau gini tuh jadi kayak gemes gitu loh. Nah ini juga gue udah buat I-cord. Panjangnya tergantung dari lingkar pinggang kalian. Yang penting bisa melingkar, terus udah gitu cukup panjang lagi untuk bikin pitanya. Nah ini gue akan kasih tahu how to make the I-cord. Ini gue pakai 2 strands. Sebenarnya udah banyak sih ya video-video cara pembuatan I-cord ini. Dia bisa untuk strap apa aja, bisa untuk tas, bisa untuk tali kayak belt gini gitu ya. So anyway, ini buat 2 chain, terus udah gitu kita single crochet ke chain yang pertama. Masih dengan 3 mm ya guys. Terus kita single crochet, terus ini kita ke sini. Di awal memang rada nyebelin. Lagi. Oke. Setelah itu kita yarn over dan single crochet. Nah, di sini udah lebih mudah nih kelihatan. Jadi dia akan ada 2 strands yang karena kita double jadinya ada 4. Terus kita single crochet. Ini lanjut bikin sepanjang yang kalian mau menyesuaikan dengan ukuran badan kalian masing-masing. Oke? Jadi gimana para penasehat crochetku? Kalian buatnya yang ukuran apa? Panjang, pendek, medium, atau apa-apa? Pokoknya kalau udah selesai jangan lupa untuk tag Look Bali by Lia Waode dan Lia Waode. Thanks for watching para penasehat crochet loveku. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Bye! Lupa.